Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan vasodilator. Aterosklerosis adalah gangguan arteri yang paling sering terjadi ketika pembuluh arteri menyempit dan kelunturannya menghilang. Penyempitan ini menimbulkan kekurangan darah dalam jaringan atau bisa disebut dengan iskemia yang jika terjadi pada jantung, maka akan terjadi angina pectoris. Otak, maka akan terjadi kemunduran inteligensi atau demensia. Gejala ini menyertai proses menua dan meningkat antara usia 65 tahun sampai 80 tahun, serta lebih dari 50% adalah penyakit Alzheimer. Selain itu, ditemukan insufiensi cerebral dengan gejala lemah ingatan jangka pendek, vertigo, kuping berdengung atau tinnitus, jari-jari dingin, dan depresi. Gejala ini mirip dengan gejala penyakit Alzheimer, yaitu apatis, hilang inisiatif, konsentrasi lemah, kelambatan berpikir dan bergerak yang tidak dapat disembuhkan. Terhalangnya sirkulasi darah dan hipoksia otot kaki akibat penyempitan arteri setempat yang dapat menimbulkan penyakit. Claudication intermittens, gejalanya jalan pincang secara berkala disertai nyeri, kejang otot pada pangkal paha, betis atau kaki. Umumnya terjadi pada lansia di atas 50 tahun. Penyakit Buerger, gejalanya sama dengan claudication intermittens atau CI. Penyebabnya radang kronis pada arteri disertai pembentukan trombus. Sindrom Raynaud, gejalanya jari tangan atau kaki menjadi biru karena serangan kejang pembuluh. Biasanya penyakit ini dapat disebabkan oleh udara dingin atau emosi. Penggolongan vasodilator 1. Penyekat alfa bekerja dengan menghalangi reseptor alfa sehingga memperlemah daya vasokonstriksi noradrenalin terhadap arteriol. Contoh obatnya prazosin, buflometil, dan kodorgokrin. 2. Beta adrenergik bekerja dengan cara menstimulasi reseptor beta adrenergik di arteriol dengan efek vasodilator di bronkus dan otot. Contoh obatnya isoxsuprin. 3. Antagonis kalsium bekerja dengan jalan memblokir saluran kalsium di sel otot jantung dan otot polos pembuluh sehingga menghambat kontraksi dengan efek vasodilatasi di arteriol. Contoh obatnya nifedipin, nimodipin, benziklin, flunarizin, dan sinarizin. 4. Derivat nikotinat bekerja dengan jalan mendilatasi pembuluh darah pada kulit muka, leher, dan otot lengan. Tetapi penyaluran darah ke bagian bawah tubuh justru berkurang sehingga zat ini kurang berguna pada gangguan sirkulasi di betis atau kaki dan lebih efektif pada kulit. Contoh obatnya yaitu nikotinil alkohol, inositol nikotinat, dan tokoferol nikotinat. Faktor resiko gangguan pembuluh perifer. 1. Riwayat merokok. 2. Diabetes. 3. Kolesterol tinggi. 4. Hipertensi yang juga memperburuk keluhan yang sudah ada. Semua vasodilator menimbulkan beberapa efek samping yang berkaitan dengan vasodilatasi, yakni 1. Penurunan tekanan darah atau hipotensi dengan gejala pusing dan nyeri kepala berdenyut-denyut. 2. Takikardia reflektoris atau frekuensi jantung naik akibat aksi balasan dengan gejala debar jantung, perasaan panas pada muka, dan gatal-gatal. 3. Gangguan lambung usus seperti mual dan muntah. Untuk mengurangi efek yang tidak diinginkan ini, vasodilator sebaiknya diminum sesudah makan. Belum tersedia data mengenai keamanan pemakaian vasodilator perifer bagi janin. Jadi sebaiknya jangan digunakan pada wanita hamil kecuali isoxsuprin yang dapat diminum selama laktasi. Antagonis kalsium dan derivat nikotinat dapat mencapai air susu. Vasodilator juga dapat memperbaiki kekentalan darah dengan mencegah pembekuan eritrosit dan memperbaiki bentuk eritrosit agar dapat memasuki kapiler kecil. Misalnya buflometil,
isoxsuprin, pensiklan, siklandela, dan pentoksifilin.